Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bais Mutari dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal saya yang berjudul Nilai-nilai integrasi ilmu pengetahuan dalam kurikulum 2013 yang disusun oleh saya sendiri dengan NIM C2131201014. Di sini ada 4 poin pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengertian integrasi ilmu. Kedua, pengertian kurikulum 2013. Yang ketiga, konsep dasar kurikulum 2013. Yang keempat, penilaian dalam kurikulum 2013. Pengertian integrasi ilmu secara sederhana. Integrasi ilmu pengetahuan itu dapat diartikan sebagai penggabungan antara berbagai disiplin ilmu, sebab secara bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Minhaj bahwa integrasi sebagai kata yang berasal dari kata kerja to integrate, yang berarti to join to something else so as to form a will, atau bergabung kepada sesuatu yang lain sehingga membentuk keterpaduan atau keseluruhan. Sementara jika dilihat dari latar belakangnya, integritas ilmu itu muncul karena adanya arus sekularisasi yang terjadi di Barat, yang menyebabkan terpisahnya ilmu pengetahuan dari agama. Secara bahasa, sekularisasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu speculum, yang berarti masa atau waktu, atau generasi, yang secara istilah dimaknai sebagai dunia masa kini. Selanjutnya, jika diperhatikan lebih dalam, semua upaya dalam integrasi keilmuan itu memiliki kesamaan landasan, yaitu berlandaskan pada konsep tauhid. Untuk itu, lihat saja misalnya proses kejadian Islami ilmu yang diagnosis oleh Naqub al-Altas maupun Ismail Raja al-Faruq. Dengan tauhid, upaya integrasi keilmuan meyakini bahwa Tuhanlah yang mutlak, bahwa semua yang lain adalah nisbi, sehingga dalam posisinya sebagai kebenaran mutlak al-haq, maka Tuhan harus diposisikan sebagai sumber dari semua kebenaran lain, meskipun adanya hierarki atau tingkat kenisbian atau kebenaran tetap diakui. Selanjutnya, yang kedua, pengertian kurikulum 2013. Sebagaimana diketahui pada umumnya bahwa istilah kurikulum pertama sekaligus digunakan di dunia oleh olahraga, yaitu pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata kurir dan kurer, yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum di sini bisa diartikan juga sebagai tujuan atau pokok bahasan dalam mata pelajaran yang akan ditempuh. Contohnya saja yaitu di sekolah-sekolah biasanya menggunakan KTSP, dan untuk sekarang itu dipakai dengan kurikulum 2013.
yang menjadi acuan untuk pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, konsep dasar kurikulum 2013. Konsep dasar kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum terbaru hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai perubahan mendasar adalah dikuranginya beberapa mata pelajaran, ditingkatkan satuan pendidikan SD SMP, serta dihilangkannya sistem penjurusan dan pada jenjang atau tingkat satuan pendidikan SMA. Selanjutnya, penilaian dalam kurikulum 2013. Penilaian dalam kurikulum 2013 ini ada 3 prinsip atau poin. Yang pertama, prinsip penilaian. Standar penilaian pendidikan dalam kurikulum 2013 ini sebagaimana telah disebutkan dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun prinsip penilaian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 tahun 2013 itu ya sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilaian. Kedua, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ketiga, ekonomis. Berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Selanjutnya, transparan. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh pihak. Selanjutnya, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Selanjutnya, edukatif. Edukatif di sini berarti mendidik atau memotivasi peserta didik dan guru. Nah, poin kedua yaitu paradigma penilaian. Dalam kurikulum 2013 ini mengisyaratkan penggunaan penilaian authentic assessment di mana siswa dinilai kesiapannya, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring dari pembelajaran. Selanjutnya, poin yang terakhir ini ruang lingkup penilaian dalam kurikulum 2013. Di antaranya, teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang poin A, penilaian kompetensi sikap. Kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Keempat, mekanisme dan prosedur penilaian. Yang kelima, petunjuk pelaksanaan dan pelopor penilaian. Dan yang keenam, model penilaian otentik pada kurikulum 2013. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.